Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahlil basairi wal irfan la yakhlu ala kathratit taraddud wa taghayuril ahyan wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi arsyadana ala ta'allumil Qur'an wa ta'limihi 'alal insan wa hassana ala fi'lil khairi war rasyadi wal ihsan wa ala alihi wa ashabihi alladzina qamu wa jahadu fi sabilillah linusrati dinil Islam wal iman wa i'la'i kalimatir rahman. Amma ba'd. Faqala ta'ala alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Wa qala ta'ala aidan warattilil qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita bertemu kembali dan dipertemukan oleh Al-Quran. Semua ini merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah untuk kita semua. Setelah nikmat iman, nikmat Islam, dan sehat, hari ini kita gunakan kesehatan itu untuk sama-sama kita mengkaji Al-Quran. Sebagaimana hadis Rasulullah, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar dan mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Bapak dan Ibu sekalian, ayat yang tadi saya bacakan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang telah kami beri kitab Al-Quran, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Apa yang dimaksud dengan sebenar-benar bacaan? Banyak ahli tafsir menafsirkan ayat ini yang dimaksud dengan haqqa tilawati itu adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran. Imam Al-Ghazali menafsirkan ayat ini dengan luar biasa. Beliau katakan, yang dimaksud dengan yatlunahu haqqa tilawati adalah huwa ayyashtarika fihi lisan wal aqlu wal qalbu
membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan adalah bersatunya 3 komponen utama, yaitu lidah, lisan, akal, dan hati. Fahazzul lisan tashihul huruf. Tugasnya lidah ketika kita membaca Al-Quran itu adalah membetulkan bacaan-bacaan huruf-huruf setiap huruf yang kita baca. Itu tugasnya lidah. Dengan cara apa? Dengan tartil. Wa hazzul aqli tafsirul ma'ani. Akal, ketika kita membaca Al-Quran, pada saat itu akal kita bekerja untuk mengetahui maknanya atau menafsirkan makna ayat yang kita baca. Wa hazzul qalbi al-itti'al wa ta'assur bil inzijar wal iktimar. Tugasnya hati yaitu terpengaruh atau merasa dinasehati oleh ayat yang kita baca. Ketika kita bertemu dengan ayat yang merupakan ayat perintah, kita akan melaksanakannya dan kita akan menjauhi apa yang dilarang. Ketika ayat tersebut melarang kita untuk melakukan sesuatu. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Ayat yang berikutnya yang saya bacakan adalah warattilil Qur'ana tartila. Artinya bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan sebenar-benarnya tartil. Pada beberapa waktu lalu saya pernah menjelaskan banyak sekali makna yang dimaksud dengan tartil. Menurut Imam Ali radhiyallahu an, beliau katakan bahwa yang dimaksud dengan tartil di situ adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Itu menurut Imam Ali. Kemudian menurut Imam Ibnu Jazari, yang dimaksud dengan tartil adalah tajwid. Apa itu tajwid? Beliau katakan bahwa yang dimaksud dengan tajwid adalah wal ityanu bil qiraah wa hassanatal alfaz bari'atan min rada'atin nutqi. Artinya adalah tajwid itu mendatangkan suatu bacaan artinya bacaan Al-Quran bagus lafaznya. Dengan lafaz yang indah, tersusun rapi, ucapan hurufnya sesuai dengan apa yang dituntut oleh Al-Quran, bari'atan min rada'atin nutqi, terlepas dari buruknya pengucapan. Seperti apa buruknya pengucapan? Seperti umpamanya kita membaca ya ayyuhalladzina amanu, kita membaca yo. Itu buruknya pengucapan. Ya ayyuhalladzina amanu, itu buruknya pengucapan. Salah satu contohnya. Jadi yang dimaksud dengan tartil, kita ulangi sedikit lagi, adalah mendatangkan bacaan dengan lafaz yang indah sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid dan terhindar dari buruknya pengucapan. Oleh sebab itu Imam Al-Jazari di dalam nazam beliau katakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana asimu. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib.
Barang siapa yang membaca Al-Quran tidak dengan tajwid, maka ia berdosa. Oleh sebab itu, saya akhir-akhir ini lebih cenderung banyak mengajak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk membaca Al-Quran agar sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Dan hari ini insya Allah kita akan langsung praktek bacaan Al-Quran dengan tajwid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha, wala aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, walam harf, wa mim harf." Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu hasanah. Satu hasanah diganjar dengan 10 hasanah. Rasulullah katakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya, alif lam mim 3 huruf, 3 hasanah diganjar dengan 30 hasanah. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini sebentar lagi kita akan langsung kita baca dari pertama Al-Fatihah, kemudian menyambung ke surah Al-Baqarah beberapa ayat, kemudian akan kita sambung dengan surah-surah yang biasa mungkin kita baca pada waktu salat, agar bacaan kita pada waktu salat itu benar-benar sesuai dengan hukum tajwid. Bapak dan Ibu sekalian, saya teringat dengan ucapan seorang ulama. Beliau katakan, segala sesuatu yang terkait langsung dengan Al-Quran itu akan menjadikan sesuatu yang mulia dan agung. Malaikat Jibril alaihissalam diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tugas menyampaikan wahyu Al-Quran itu, maka Malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah, sehingga dinamain dengan Ar-Ruhul Amin, Ruhul Amin. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan kepada beliau Al-Quran, maka beliau menjadi Sayyidul Awwalin wal Akhirin wa Afdalul Mursalin. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada umat Muhammad, maka umat Muhammad menjadi khaira ummah. Begitu pula ketika Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan pun menjadi Sayyidus Syuhur. Ketika Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi khairul layali, sebaik-baik malam. Nah, pada hari ini kita mengkaji Al-Quran, maka insya Allah hari ini merupakan hari yang afdal, hari yang mulia bagi kita, dan insya Allah mudah-mudahan kita nantinya akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, berhubung mungkin waktunya tidak terlalu lama, saya berharap mari kita buka sama-sama mushafnya.
Mungkin kita semua hafal baca Al-Fatihah. Tetapi menurut Imam Nawawi, ketika kita membaca Al-Quran dengan mushaf, maka mata kita bekerja, kita mendapatkan pahala, mata kita, kemudian mulut kita juga ikut membaca, kemudian hati juga kita ikut membaca. Jadi itu lebih afdal beliau katakan daripada kita membaca dengan hafalan. Maka silahkan baca, buka mushafnya. Silahkan diikuti bacaannya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين. Ar-Rahmanir Rahim. الرحمن الرحيم. Maliki yaumiddin. مالك يوم الدين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين. Ihdinas siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. صراط الذين أنعمت عليهم Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, mungkin ada beberapa anggota jemaah mungkin bisa buka anunya ya, buka suaranya barangkali ya. Apa ini? Rusak suaranya nggak kalau dibuka 2 sampai 3 orang buka? Terganggu nggak suaranya kalau anu gitu. Barangkali nanti mau ada yang praktek ya. Nah, sekarang kita jelaskan di sini banyak di antara kadang-kadang imam, entah itu ya mohon maaf, ustadz juga kadang-kadang bacanya alhamdulillah, ya, alham itu tidak boleh. Pembacanya harus alhamdu. 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 Kadang-kadang kita juga malas bacanya alhamdulillah, alhamda. Itu salah. Alhamdu itu dhammah. Kaidahnya la tatimmu dhammatu illa bi dhammis syafatain. Dhammah tidak sempurna terkecuali dengan memonyongkan kedua bibir. Alhamdu. Lillahi rabbil alamin. Kadang-kadang kita dengar rabbil alamin. Tidak sempurna kasrahnya. Jadi bukan mim. La tatimmul kasrah illa bi khafdhish syafatain. Kasrah itu tidak akan sempurna terkecuali dengan menurunkan kedua bibir. Rabbil alamin. Kadang-kadang kan kita ada dengar, kadang-kadang mohon maaf, ada imam yang baca alamin. Jadi tidak sempurna kasrah. Ya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
Kadang-kadang di sini kita juga malas bacanya iyyaka, jadi ada tasydid. Iyyaka, iyyaka. Kadang-kadang begitu kan? Nah, mestinya kita bacanya iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Ibu Emma ya? Ya. Iya. Iyyaka. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini juga sering kita dengar bacaannya de. Salah itu. Atau kadang-kadang anunya dinas. Nah, mestinya itu ihdi. Jangan ada sedikit pun tawallud huruf di situ. Artinya melahirkan huruf berikutnya. Semuanya ihdinas. Salah itu. Sudah selesai itu. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus Ibu Emma. Bagus itu. Masya Allah. Ya. Jadi an'amta alaihim. ya. Nah, kemudian siratal ladzina an'amta. Ini namanya an'amta. Ini disebutkan dengan izhar halqi. An'amta. Iya, an'amta. Jadi ditekan. Jadi An'amta. iya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kadang-kadang kan kita dengarnya kayak jadi satu aja gitu ya. Jadi an'amta. Siratal ladzina an'amta. Itu yang salah itu. An'am salah. Itu namanya tawallud huruf, melahirkan huruf. An'amta. Jadi Nun matinya harus jelas ya Ustaz ya. Betul. Itu namanya izhar halqi. Ketika nun mati bertemu dengan ain, ketika nun mati bertemu dengan ghain, ketika nun mati bertemu dengan ha, ketika nun mati bertemu dengan ha, ketika nun mati bertemu dengan kha, nun mati bertemu dengan ha, nah itu disebutnya dengan izhar halqi namanya Bu. Nah, ya, nah, kita ulang sedikit ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi tidak ada kedengaran sedikit pun siratal ladzina an'amha. An'am. Itu salah. Salah. Jadi tidak boleh ada an'am. Harus an'amta alaihim. An'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin. Ini disebutnya dengan mad lazim musaqqal kalimi. Mad lazim musaqqal kalimi. Disebut mad karena di situ ada huruf mad. Disebut lazim karena harus panjangnya 6 harakat. Caranya waladdallin. 6 harakat. Disebutnya lazim. Ustaz, 6 harakat itu kalau dijadikan nada 6 ketukan ya? Seperti begitu. Harakat itu gerak Ibu. Ya, begitu, seperti begitu. Bisa itu Ibu. Kalau di Masjidil Haram, guru-guru Al-Quran itu kasih contohnya begini Bu. Waladdallin. 6 harakat. Nah, Dol dengan lin hampir sama ya Ustaz ya, karena dia akhir ayat kalau jadi 1 alif jadi 3 alif, katanya 3 alif itu kan nomor harakat apa namanya 6 akhir ketukan. ayatnya itu boleh 2 harakat, boleh 3 harakat, boleh 4 harakat, boleh 5 harakat,
boleh 6 harakat. Itu disebutnya dengan mad arid lis sukun. Lis sukun. Nah, ya. Hanya saja mad arid lis sukun ini yang afdal itu juga 6 harakat. Ya. Ya. Kan di akhir kalimat kan 1 rakaat itu kan jadinya jadi 3 atau 5 boleh ya? Boleh. Ustaz? Pokoknya lebih dari Boleh. 1 ya. Boleh, boleh. Minimal 2 harakat. 2 harakat. Waladdallin. 2 harakat. Waladdallin. 4 harakat. Waladdallin. 6 harakat. Itu disebut dengan mad arid Lis sukun. Ya. Jadi sudah mad lazim musaqqal kalimi. Jadi mad lazim disebut mad karena di situ ada huruf mad. Disebut lazim karena wajib 6 harakat. Musaqqal, kenapa disebut musaqqal? Karena ada tasydid. Jadi kalau ada orang membaca waladdallin, salah. Tasdidnya kurang jelas. Tidak bertasydid namanya itu. Makanya disebut musaqqal. Musaqqal kalimi. Kenapa disebut mad lazim musaqqal kalimi? Karena terjadinya ada mad lazim musaqqal ini adanya di dalam kalimah. Makanya disebutnya kalimi. Mad lazim musaqqal kalimi. Bukan kalimat ya Ustaz, kalimit. Kalimi. Itu apa namanya Bu? Di dalam bahasa Arab ada apa namanya? Kalim. Disebut musaqqal kalimi. Ya. Sama juga dengan kalimah, itu pendekan daripada kalimah ya Bu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke surah Al-Baqarah dari Alif Lam Mim ya. Ini kemarin Ibu, Bapak, saya dengar ada anak muda baca mau ditampilkan, katanya mau ditampilkan di YouTube. Terus rekamannya dikirim ke saya. Terus bacanya Alif Lam Mim. Salah. Jadi saya juga dapat kiriman Ustaz. Untuk mendukung. Tapi bagaimana mendukungnya? Tajwidnya nggak benar. Kemudian ada beberapa orang juga yang minta tolong Pak Nasrullah, masyarakat kita banyak sekali yang belum paham cara membaca Fawatihus Suwar ini dengan benar. Nah, makanya saya sekarang lebih baik mengarahkan ke bacaan-bacaan yang langsung kita praktekkan dalam keseharian. Sehingga bacaan salat kita benar, insya Allah. Dan mudah-mudahan setiap ayat yang kita baca pun nanti akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekarang kita mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bantu sama Ustadz Saifuddin. Bantu sama Ustadz Saifuddin. Buka suaranya juga biar ke Papa. Pak Anton barangkali juga mau baca, Pak Anton. Silakan buka suaranya Pak Anton. Kesempatan dibetulin. Ya. Sekarang dengerin ya. Alif Lam Mim. Karena di sini lam huruf lam itu terdiri lam, alif, mim. Mimnya dimatikan, masuk ketemu lagi dengan mim, maka digunahkan dulu 2 harakat. Digunahkan dulu. Jadi tidak langsung alif lam mim, enggak. Jadi ya, saya ulangi ya. Alif lam masuk ke gunnah. Lam mim.
Mim. Nah, 6 harakat lagi. Alif lam mim. Ulang. Jangan kepanjangan juga gunnahnya Ibu Emma. Terlalu panjang ya. Ya. Iya. Ya. Alif lam mim. Buka suaranya Pak Anton. Ini sendiri ya silakan. Pak jelas. Ya, silakan. Alif lam mim. Gunnahkan dulu Pak. Mim. Gunakan dulu Pak Anton. Ya. Alif lam mim. Alif lam mim. 2 harakat dulu. Kurang. Lam mim. Ya. Alif lam mim. Iya. Ya. Cuman masih kurang lagi gunnahnya Pak Anton. Masih kurang lagi. Lupa ya Pak Ustadz. Ya. Ya Pak Ima. Bu Ima, ya silakan. Ya. Ya. Alif lam mim. Kok suaranya hilang ya? Kedengeran. Geden saya. Coba ya Pak Ustadz. Enggak Ya. kepanjangan lagi. Bu Emma udah benar. Udah benar Bu Ya, Emma. amin. Ya, alhamdulillah. Ini kalau ibarat di musabaqah sudah juara ini. Amin. Ya. Coba Pak Ustadz Anton. ya. Ya, silakan Tolong Pak Anton diulang dibetul, lagi Pak Pak Anton Ustadz. biar benar Pak Anton. Ya. Bu Yandar dulu, Bu Yandar. Bu Bu siapa? Yani. Oh Bu ya, Yani, silakan Bu Yani, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alif lam mim. Kurang Pak Ustadz. Bukan kurang Bu, salah semua jadinya. Pak, tolong dicontohin lagi Pak. Jadi Ya, contohin biar lagi ya. jelas yang Baik Bu J, Yani, Pak. baik. Ya, J. semuanya. Tolong diperhatiin ya. J Pak. Alif lam mim. Ya. Bismillah. Saya contohin lagi Alif. sekali lagi. Sekali lagi saya contohin lagi ya. Alif lam mim. Salah. Udah betul itu. Ibu. Oh, betul. Ibu. Betul Ibu. Grogi Pak, grogi. Iya. J Pak. Iya, sampun laras itu. Iya. Iya. Matur sembah nuwun Pak. Iya, sami-sami Bu. Iya. Monggo Pak Anton. Ya, Pak Anton. Monggo Pak Anton. Ya. Alif lam mim. Gunnahnya sedikit lagi Pak Anton. Oh ya. Lam mim. Sama. Ini 6 harakat. Lam mim. Jadi 6 harakat lam, 2 harakat gunnahnya, 6 harakat mimnya. Mim di situ. Ya. Alif lam mim. Ya. Udah betul Pak Anton. Alhamdulillah. Ya, Syukran alhamdulillah. Pak Ustadz. Ya, siapa lagi? Bu Yani udah, Bu Emma sudah. Siapa lagi? Silahkan. Bu Ayo Aziza. Pak Gun. Pak Gun, silakan. Iya. Itu yang dari Palembang tuh nunjuk tangan barusan tuh. Alif lam mim. Sedikit lagi Pak Gun, anunya. Apa namanya? Gunnahnya. Alif lam mim. Ya. Silakan Pak Gun.
Alif lam mim. Nah, kurang anu lamnya kurang harakatnya dikit. Kurang harakatnya dikit lagi. Alif lam mim. Nah, lam 6 harakat, mim 6 harakat. Nah, gunnahnya di tengah itu 2 harakat. Apa yang dimaksud dengan harakat? Harakat itu gerak. Kayak begini nih, saya nih begini, nah ini harakat namanya. Nah, jadi gerak harakat. Ah ya. Alif lam mim. Iya. Tinggal sedikit lagi lamnya Pak Gun. Lamnya harakatnya tadi udah anu itu. Cuman khawatir kehabisan nafas barangkali ya. Iya, Pak. Iya, kayaknya khawatir kehabisan nafas. Tambah napas buatan, Pak. Iya. Alif lam. Silakan Pak Jack ya. Terus. Ya, dengan suara yang keras Pak Jack ya. Alif lam mim. Gunnahnya kurang sedikit. Tadi cuma 1 harakat. Alif lam mim. Coba. Alif lam mim. Apa ya? Sedikit lagi itu tuh. Aduh, gimana? Alif lam mim. Iya. Udah Pak Jack, woi, hebat Bang Kiton ya. Baca nian. Iya Pak Anton, jangan kalah Pak Anton. Ya siapa lagi? Ayo Bang Haji Repi. Siapa silakan. Saya Bang Haji Repi tadi mau ini Bang Haji mohon Repi. maaf saya nggak bisa ngelihat semuanya ini Pak Anton ini apa namanya jemaah kita. Baik, Pak. Silakan. Mbak Dika, ayo Mbak Dika. Pada hilang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mbak Dika. Silakan Mbak Dika ya. Alif lam Hilang suaranya ya? Suaranya hilang, Tim. Ya hilang timbul ya? Ya. Diulangi aja Mbak Dika. sinyal mungkin ya, Pak. Coba Mbak Dika ulangin lagi. Iya. Alif lam mim. Masya Allah, Mbak Dika betul itu, betul sekali. Alhamdulillah. Hebat langsung, betul. Iya. Nah, kan ada Pak Anton. Kalau kari-kari kan biasanya kan panjang tuh nafasnya. Betul. Waktu di Mesir sampai yang baca Bismillah nyambung lagi ke Alif Lam Mim. Nah dulu waktu muda saya masih bisa. Nah kalau sekarang sudah nggak bisa lagi Pak Anton. Kenapa Pak? Ya. Nah, umpamanya gini cara nanya. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang ngos-ngosan. Jangan. Ya, ya, silakan. Satu siapa nafas lagi? ya Pak Ustadz, satu nafas ya. Ya, alhamdulillah. Ya karena kita juga sudah berumur ini Pak Anton, ya sudah agak kurang juga begitu ininya. Tapi kita bisa melatih insya Allah. Amin, amin. Kita insya Allah bisa melatih. Ada yang masih mau apa? Praktek lagi alif lam mimnya? Ayo Bang Haji Revi tadi, mau Bang Haji Revi. Revi. Pak Jack tadi sudah, Pak Jack sudah, betul tadi itu bagus. Terus siapa lagi sekarang? Ayo Bang Revi. Ini Pak Anton loh yang nyuruh ya. Ayo, Pak Revi, silakan. Bu Diana. Yang Munadi mau yang Munadi. Yang Munadi. Jangan takut, kita membaca Quran berpahala insya Allah. Amin, amin ya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita dengan Al-Quran yang menemani kita nanti di alam kubur, Al-Quran yang nantinya insya Allah membimbing kita menyeberangi titian siratal mustaqim, Al-Quran yang nanti insya Allah melindungi kita dari azab neraka, Al-Quran nanti insya Allah yang akan menemani kita masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo Bang Haji Revi tadi ini. Ya. Ayo Bang Haji Revi. Ya, silakan. Silakan. Alif lam mim. Ya, udah sedikit lagi Pak, sedikit lagi. Perhatiin saya, alif lam mim. Silakan. Alif lam mim. Sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi. Lamnya itu Lam mim. Masya Allah, betul sekali. Bagus, Pak Revi. Masya Allah. Bagus. Kita ikut MTQ semua ini. Apa Siti Rahmat? Silahkan. Bu Yani udah tadi ada. Kalau nggak ada yang praktek lagi, ya kita terusin ya. Terusin ayatnya ya. Zalikal kitabul la raiba fiih. Zalikal kitabul la raiba. Ya. Zalikal kitabul la raiba fiih. Zalikal kitabul la raiba fiih. Ya. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Ya, bagus. Ini titik tiganya harus berhenti salah satu ya Ustadz. Ya betul sekali. Jadi jangan berhenti zalikal kitabul la raib. Tadi jadi kita berhentinya yang bagus, zalikal kitabul la raiba fiih. Itu yang bagus. Hudal lil muttaqin. Bagus Ibu Emma ya. Hudal lil muttaqin. Ya, hudal lil
muttaqin. Hudal lil Dal. muttaqin. Hudal lil muttaqin. Ya. Nah, di sini kalau kita ini lil muttaqin ini disebutnya dengan mad arid lis sukun. Jadi boleh hudal lil muttaqin, 2 harakat. Boleh 4 harakat. Hudal lil muttaqin. Orang lagi membaca. Boleh 6 harakat. Hudal lil muttaqin. Hudal lil Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Bagus, Masya Allah. Ya. Alladzina Nah, yu'minuna barangkali di antara kita nanti ada yang mau nyambung alladzina yu'minuna bil ghaib. Umpamanya dalil muttaqin al ghaib. Nah, kalau kita diwasal itu muttaqinnya nggak boleh panjang lagi, tetap 2 harakat. 2 harakat. Alladzina yu'minuna bil wa mimma razaqnahum. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Wa mim ya. Alladzina yu'minuna Sama-sama kita baca ya, walaupun nggak dibuka. Ikutin saya ya. Bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqna ya. Yunfiqun 2 harakat itu namanya ikhfa ya. Huruf ikhfa itu ada 15. Bu Emal barangkali masih ingat huruf ikhfa-nya ada 15 apa saja Bu Emal? Bu Yani barangkali masih ingat? Huruf ikhfa itu ada 15. Di dalam bait syairnya dikatakan sif dasana kam jada syakhsun qad samadum tayyiba zid fi tuqan zalima. Itu ada 15 huruf. Setiap nun mati bertemu dengan yang 15 huruf ini disebutnya dengan ikhfa. Ikhfa hakiki namanya. Ikhfa hakiki namanya. Nah, di situ ya, ketika kita nun mati bertemu dengan qaf, ketika nun mati bertemu dengan kaf, itu disebut dengan ikhfa akrab. Umpamanya minkum, min qabl. Nah, itu disebutnya dengan ikhfa akrab. Iya. Ya. Ditahan sebentar ya Ustadz gitu ya. Betul, itu di gunnah, Bu. Gunnah Ya, masuk ke huruf depan. Ya. Jadi di sini agak berdengung ya Pak Ustaz, agak berdengung sedikit. Betul, berdengung. Nah, itu dengung. Ya betul, berdengung, Bu. Sari Wa mim razaqnahum itu 2 harakat ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma
Ini disebut dengan ikhfa akrab. Ya. Ikhfa akrab. Saya ulangi. Ya. Tadi huruf ikhfa ada 15. Nun mati bertemu dengan huruf yang 15 ini, maka didengungkan 2 harakat. Ketika nun mati bertemu dengan ta, ketika nun mati bertemu dengan dal, nun mati bertemu dengan ta, itu disebutnya dengan ikhfa akrab. Ya, ya, ikhfa akrab artinya ikhfanya lebih dekat. Anta, andada. Ya. Yang 15 itu ini ta, sa, jim, da, dal, zal, shin, sod, bat, ta, za, fa, qaf. Betul sekali Ibu Emma. Masya Allah. Ibu Emma ngajar tajwid juga ya? Nggak ngajar sih, pernah belajar. Juara RW Pak Ustadz dulu. Ya. Bisa. Alhamdulillah. Enggak, soalnya saya masih kecil Ustadz disuruh ngaji, ya bisa ngaji dulu gitu. Ya, Nanti setelah udah bisa, baru dibelajarkan tajwid ini, yang ifad, indah, bila gunah, hina gunah tuh saya udah punya anak baru ngerti. Alhamdulillah Ibu, Masya Allah. Ya. Nah, jadi ketika nun mati bertemu dengan kaf, ketika nun mati bertemu dengan kaf, itu namanya disebut dengan ikhfa ab'ad. Istilahnya dengung samar ya Ustadz ya? Ya, agak jauh. Ab'ad itu lebih jauh maksudnya. Lebih jauh dari dengung samar. Minkum, agak ke dalam dia. Ya. Min qabl. Kalau anta akan dekat tuh. Dekat dengan apa? Dekat ujung lidah. Anta. Andada, itu disebutnya kan ikhfa akrab. Kalau yang selebihnya, yang 10 huruf sisanya itu disebutnya dengan ikhfa ausaf, pertengahan. Ya, saya ulangi ya bacaannya. Wallazina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik. Di sini kita ketemu dengan yang disebut dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Disebut dengan mad karena ada huruf mad. Kenapa disebut dengan jaiz? Karena boleh 2 harakat, boleh 3 harakat, boleh 4 harakat. Sebagian ulama mengatakan boleh sampai 5 harakat. Ketika ada huruf mad bertemu dengan hamzah pada kalimat yang lain, itu disebutnya dengan mad jaiz munfasil. Wallazina yu'minuna bima unzilaika wa ma unzila min qablik. Ya. Jadi Bu Yani, bima unzila boleh 3 harakat. Bima boleh 3 harakat. Kemudian boleh juga 4 harakat. Bima bisa 4 harakat boleh. Ilaika wa wabil akhirati hum yuqinun. Wabil akhirati hum yuqinun. Nah, ini di sini wabil akhir, wabil akhir, wabil akhiratihum, wabil akhiratihum. Ya, tadi saya ulangi lagi.
bima unzila ini disebutnya dengan mad jaiz munfasil. Mad Muntasil. jaiz itu boleh. Munfasil itu terpisah. Boleh 3, boleh 4 gitu Ustaz ya. Boleh. Tiga Alif lam mim itu 6 ya. kan? Ada lagi Bu, namanya disebut dengan mat wajib. Fasil. Mat wajib tafsil. Nanti aku lagi zoom ya. Jadi, Hilang Ustaznya. Telepon masuk. ya. Kemudian setelah ini ada yang disebut dengan mat wajib muttasil, Ibu. Mat wajib muttasil. Kalau yang tadi mat jaiz munfasil. Ya, munfasil. Kalau yang tadi munfasil. Kenapa munfasil? Munfasil itu artinya terpisah. Terpisah antara huruf mat dengan hamzah. Nah, seperti tadi bima ulzila. Bima satu kalimat, ulzila satu kalimat. satu kalimat yang lain. Jadi makanya munfasil. Jadi antara huruf mat dengan hamzah terdiri dari 2 kalimat. Artinya bertemu mat antara mat dengan hamzah. Akan dibuka teruskan. Lah. Musafnya ada. Mirrob. Ya, dengan Kan tanwin Ustaz. ada tanwinnya di dal. Ada dengung gunah di situ. Ada dengung 2. Ada dengung. Ya. Tanwin kalau ketemu mim dan ketemu nun. Ya, betul sekali. Itu disebutnya dengan hukumnya dengan idgham bi gunnah. Ya, tanwin atau nun mati bertemu dengan mim. Lawannya izhar. Ya, Lawannya izhar ya Ustaz. ini idgham bi gunnah. Ya, lawannya izhar. Ya. Kalau ini idgham bi gunnah namanya, ya. Huruf idgham ada 6. Biar File-filenya bilang balik nih Ustaz. Kalau masih kecil bilang balik. biar kita kaji ulang lagi ya, Bu ya. Iya, iya. Ya, Pak. Ya. Tolong diperhatikan semuanya ya. Ya. Ya, betul. Hudam min rabbihim 6 harakat. Ala hudam min rabbihim. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi itu walladzina yu'minuna bima, itu boleh 2 harakat, boleh 3 harakat, boleh 4 harakat, boleh 5 harakat. Nah, kalau ulaika ala rabbihim ini disebutnya dengan mat wajib muttasil. Kenapa disebut wajib? Karena harus menurut sebagian ulama itu wajib 6 harakat. Tapi ada juga yang mengatakan wajib itu tidak boleh kurang dari 4 harakat. Itu disebutnya wajib. Kemudian yang 3 harakat, 4 harakat, 5 harakat boleh. Nah, ketika bertemu dengan mat wajib, ini ulaika
dengan satu kalimah bersambung dia. Jadi bedanya. Wa ulaika humul muflihun. Ya, ulangi lagi ya. Ulaika humul ala hudam min rabbihim. Gunnahnya Ibu, gunnahnya. Hudam min rabbihim. Huruf bibir itu kan mim sama ba kan ya Ustadz ya? Apa itu? Huruf bibir, mim sama ba. Betul. Ibu. Iya betul. Tapi itu istilah kita Ibu Bu ya. Ya. Huruf bibir cuma. Iya, huruf bibir. Kadang-kadang ada yang baca fa pakai fa gitu. Wa ula ika humul muflihun. Pajak silakan pajak baca. Ulaika ala hudam min rabbihim. Dengerin. Wa ulaika humul muflihun. Ya, dengerin ya. Saya bacain ya. Perhatiin ya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, mir rabbihim ini hukumnya disebutnya dengan idgham bila gunnah. Bila gunnah ya. Kalau tadi Nun mati ada ro di depan ya. Nun sama lem ya. Ya. Kalau mir bila gunnah. Ulaika humul muflihun. Ya, Bu Yani, betul. Ya. Kita ulangi sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Ya, Pak Ustaz. Ala hudam rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Jadi innalladzina kafaru sawa'un alaihim wa anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Untuk surah Al-Baqarah kita cukupkan sampai di sini. Ulaika humul wa ulaika humul muflihun. Nah, sekarang Ustadz Saifuddin masih berapa lama lagi waktunya ini kira-kira? Untuk sesi pertama kira 2-3 menit lagi. Gitu. Ya. Untuk itu saya sebelum meneruskan, saya bacakan hadis ya Ibu, Bapak semuanya. Ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nanti insya Allah orang-orang yang selalu telaten membaca Al-Quran, tajwidnya bagus, kemudian dia hayati, diketahui, dipelajari maknanya, tafsirnya. Nah ini dikatakan insya Allah mudah-mudahan orang yang seperti ini kita nanti mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin. Ya Rabbal alamin. Nah, pertanyaannya, seperti apa itu syafaat? Apa yang dimaksud dengan syafaat? Syafaat itu nanti bisa jadi dengan cara ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaat Al-Qur'an. Ya. Kemudian bisa juga syafaat Al-Qur'an itu nanti dengan mengangkat derajat kita dengan memberikan kemuliaan. Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Nah, hadisnya adalah, kita perlu mendengar hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna suratan minal Quran salasuna ayah. Bahwa di dalam Al-Quran itu ada satu surah. Surah itu ayatnya ada 30 ayat. Yang akan memberikan syafaat bagi orang yang selalu membacanya. Sehingga Allah nanti akan mengampuni dosanya. Apa itu surahnya? Surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Al-Mulk. Nah. Kemudian syafaat Al-Quran yang kedua tadi dengan mengangkat derajat dan memberikan pakaian kemuliaan, itu hadisnya adalah yang berbunyi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaji'u sahibul Quran yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang selalu mentelateni membaca Al-Quran, telaten baca Qurannya dengan fasih, dengan benar, dengan tajwid yang benar. Lalu Al-Quran nanti akan menyapa dengan orang yang selalu baca Al-Quran tersebut. Dia berdoa Al-Quran. Ya Rabbi hullahu fayulbas. Kemudian, ya Allah, berikan orang ini pakaian kemuliaan. Kemudian Allah berikan tajul karamah. Kemudian diberikan mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Quran lagi berdoa lagi, meminta lagi kepada Allah. Ya Rabbi zidhu. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan orang ini. Kemudian dipakaikan lagi lah kemuliaan. Pakaian kemuliaan. Kemudian Al-Quran meminta lagi kepada Allah. Ya Rabbi irza anhu fayarza anhu. Al-Quran meminta lagi kepada Allah. Ya Allah, ridailah orang ini. Orang yang selalu membaca Al-Quranmu ini. Kemudian dikatakan kepada orang yang suka membaca Al-Quran tadi itu, fayuqalu lil qari ikra warqa wa yazdadu bikulli ayah hasanah. Disuruh membaca, setiap kali dia membaca ayat, dia naik lagi ke derajat tertinggi lagi. Begitu seterusnya, setiap kali ayat yang dia baca, terus mendapatkan kebaikan-kebaikan, kemuliaan dari Allah. Sampai akhirnya, dia nanti pada akhir ayat yang dia baca, disitulah nanti tempatnya di akhirat nanti. Yang sangat mulia itu. Tinggal bagaimana kita sejauh mana kita mau membaca, mentelateni, memahami, mengamalkan Al-Quran. Nah, untuk sesi pertama barangkali Ustadz Syaifuddin silakan. Pak Ustadz, izin mau tanya boleh Pak Ustadz? Silakan Mbak Dika, silakan. Mohon maaf Pak, izin. Di Al-Baqarah ayat 10 itu, di kalimat yang terakhir kan itu ada tanda baca ya Pak. Mana ya? Ada kayak lam sama di bawahnya lagi. Jadi kan di bagian yang walahum azabun alim gitu kan Pak. Nah, itu kan ada dua tanda baca tuh, ada lam sama satu lagi. Itu cara bacanya gimana ya Pak Ustadz? Maksud dari tanda baca itu apa? La itu maksudnya la taqif. Artinya la taqif, jangan kau berhenti di situ. Jadi lanjut aja ya Pak. Jadi dibaca diteruskan. Alimun gitu ya Pak. Azabun alimun bima kanu yaksibun. Ada lam alif di situ Ustaz. Oh iya. Betul. Jadi lanjut Lam aja alif Pak itu ya. artinya kan jalan terus gitu ya. Ya, artinya di sini Jalan terus, tidak makna berhenti. ayat ini bagi mereka itu azab yang pedih yang disebabkan dengan apa yang mereka dustakan. Kan mereka tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan adanya hari akhirat, kan begitu. Jadi ayat ini dibaca harus diteruskan walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Begitu Mbak Dika. Ya. Oh iya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama ya. Jadi jangan berhenti di situ ya Bu Dika.
Dan jangan pula berhenti sampai di sini kita belajar Al-Quran dengan Ustadz Nasrullah. Nah, terima kasih Ustadz Nasrullah atas. Wah, ini ada harus jam khusus nih Ustadz. Iya. Jam khusus. Apa tuh? Belajar gini, tajwid ini harus ada jam khususnya, jangan dalam pengajian ceramah gini. Iya. Kalau usul itu usul, ada jam khusus untuk membenar tajwid begini. Ya, saya sengaja Ibu untuk hari ini saya khususkan dengan pelajaran ini. Ya. Walaupun hanya sedikit, ya insya Allah akan memberi kebaikan kepada kita. Daripada nanti kita tidak sama sekali, kalau kita mencari waktu yang khusus, ya memang kita agak susah nanti kita. Jadi mumpung ada waktu ini saya khususkan ini. Dan juga ini kebetulan ada juga yang permintaan juga supaya lebih kita anukan kepada masalah-masalah yang seperti ini. Sebab jarang Ibu. Jarang Ibu. Betul. Sekarang ini. Soalnya sekarang gini Ustadz, kita udah belajar tua ini bilaguna itu kan istilah-istilah. Kalau kita udah tua susah masuknya Ustadz. Tapi kalau ini bilaguna gini ngerti. Tapi ini apanya Arabnya apa? Guna, bilaguna kan kadang banyak ibu-ibu yang tidak mengerti gitu. Betul. Makanya Ibu saya langsung ke praktek. Iya. Kalau saya jelaskan saja secara teori hukum tajwidnya nanti ibu-ibu, bapak-bapak bingung. Mumet Pak Ustaz. Makanya tadi seperti ulaika ala hudam rabbihim. Nah, hudamnya itu idam ya gunnah. Yang satunya mir rabbihim idgham bila gunnah. Akan langsung bisa dipahami itu. Makanya harus diulang-ulang Ustaz. Harus diulang-ulang kalau enggak muflihun. Kalau saya jelaskan apa yang disebut dengan mat wajib muttasil. Tapi kita tanpa baca, kita susah memahaminya. Kan gitu ya, Bu ya. Apa itu mutasir gitu kan bingung Ustaz. Makanya muttasil itu bersambung. Nah, kayak itu kan ya sekarang nih. Kan istilah-istilah itu yang susah ngapalnya Ustaz. Enggak usah dihafalin Ibu, diingat aja. Ingat sih nggak tahu bacaannya itu begini. Istilahnya nggak tahu doang. Baik, mungkin barangkali ada yang lain untuk menyampaikan atau ingin bertanya seputar apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Abdullah. Karena ini mumpung beliau masih bersama kita, ya. Jarang-jarang beliau bisa bersama kita pada hari ini. Itu juga kita betot biar beliau bisa hadir pada hari ini. Silakan yang lain. Ini boleh nanya nggak Ustaz? Apa Ibu? Kan tadi kan bilang tartil itu tajwid yang menentang suatu bacaan Al-Quran bagus, tersusun sesuai dengan harapan Al-Quran, dengan lafaz yang indah. Maksudnya di sini atau yang indah yang lafaznya bagus itu apa? Karisma kita masing-masing orang atau ada aturan yang tertentu? Jadi begini Ibu, yang dimaksud dengan tartil atau tajwid itu yaitu membacakan bacaan. Bacaan itu yang seperti apa? Bacaan yang indah, bacaan huruf-hurufnya. Yang dimaksud indah bacaan hurufnya itu adalah yang dimaksud dengan yang bisa kita katakan bahwa bacaannya itu sesuai dengan tuntutan Al-Quran. Apa itu tuntutan Al-Quran? Gitu ya? Ibu sesuai hukum-hukumnya. Ya, saya masih kecil itu kan ada itu lidah dibelah gitu. Nah, betul Ibu. Di sini, hurufnya di sini gitu. Masalahnya begini Ibu, kan ceritanya begini. Saya pernah dengar cerita. Dulu ada orang kepengen nyari mantu yang bisa baca Quran. Nah, diteslah sama calon mertua ini, si calon menantu ini, dibukakanlah alif lam mim. Karena dia nggak pernah belajar, cuman tahu huruf, dia bacanya. Ya, ketemulah di situ alif lam ra, kan ada alif lam ra Ibu. Ya. Nah, dia baca Bu dengan suara keras, ular. Ular Bu, dia bacanya ular. Padahal mestinya kan alif lam. Dikasih kasro sama fathah sendiri. Iya, karena dia nggak pernah belajar, dia tahu hurufnya ada alif, ada lam, ada ra. Nah di situ ada tanda panjang, kan gitu ya Bu ya? Ya. Nah, ada tanda panjang. Karena dia belum pernah belajar, ibu juga kalau belum belajar mah bisa jadi baca ular juga itu.
Alif. Ular gitu ya. Ular. Nah, padahal mestinya bacanya alif lam Ra. oh, Bu. Begitu. Ya. Jadi Ibu, Ya. kita memang kalau kita belajar tajwid Al-Quran memang kadang-kadang rada-rada malas, Bu. Ya, kadang-kadang apalagi mohon maaf ya, Bu. Saya belajar sekali baca satu sama ayah saya tuh nangis aja di Sama bawaannya. Ustadz, saya dipegangin Oh, rotan. pantesan ketahuan Ibu wajahnya bekas keterotan. Iya, Sama ini. apa tuh? Ya, Kan, ya. menyerahkan orang ngaji itu kan gitu Ustadz. Ini buat beli rotan kan tanya gitu. Bukan apa-apa Pak Gun, ya mohon maaf. Ini mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, bukan bermaksud apa. Kondisi saya memang kesehatan saya nggak terlalu bagus. Kemarin saya bilang sama Ustadz Saifuddin, kalau saya nanti nggak bisa tolong diganti. Nah, tapi karena tadi ini kan hajat ya saudara-saudara kita, ya saya paksakan. Tadi saya baru minum Panadol, kata istri saya bisa enggak? Ya insya Allah bisa. Bilang gitu. Ya, alhamdulillah ada Ibu Emma, jadi sehat juga saya. Gitu. Itu pasti sehat Ustaz. Amin insya Allah ya. Ada Bu Yani, ada Pak Gun, ada Pak Jack. Alhamdulillah kita Allah. diprioritaskan ini. Ya alhamdulillah ini. Ya Pak Gun, ya alhamdulillah ya. Barakallah Pak Ustadz. Ya. Barangkali masih ada ada Pak Anton. yang lain. Ada Pak Anton lagi yang ditanya barangkali Pak Anton. Silakan. Subhanallah, alhamdulillah, syukurillah nih Pak Ustadz. Ya, Jazakallah khairan kasir nih sudah bisa memberikan ilmunya. Ya sama-sama Pak Anton. Ya kapan-kapan apa nanti mau ditanya ya insya Allah Pak Anton silahkan sampaikan aja. Kita berbagi ilmu sama-sama, ilmu dari Allah semuanya. Ya, alhamdulillah. Barangkali yang lain kita masih ada waktu untuk menyampaikan mumpung ini Ibu Maimunah, Ibu Sawana, Ibu Febri, Ibu Diana. Tadi ya udah hafal, ngerti ini, tapi dalam prakteknya susah juga ya Ustadz ya. Jadi yang perlu kita ingat, makanya kata Imam Ibnu Jazari, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana asimu. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya wajib. Mohon man lam yujawwidil qur'ana asimu. Barang siapa membaca Al-Quran tidak dengan tajwid, hukumnya berdosa. Ibu-ibu, bapak-bapak mau nggak berdosa terus begitu? Tapi kalau nggak bisa-bisa juga, udah pengen belajar, dan nggak bisa-bisa juga, kena belajarnya udah tua. Nggak apa-apa kalau yang penting mau belajar. Yang jadi masalah ini kan nggak mau belajar, Ibu. Ya, kalau mau belajar mah masih salah juga. Itu disebutnya dengan di dalam bahasa hadisnya Rasulullah, wa yatata'u fihi. Nah, itu yang terbata-bata. Malahan kalau dia berusaha nih kayak ibu tadi nih. Bahkan ulaika ala hudam mir rabbihim. Terus masih salah juga. Nah, ibu dapat 2 ganjaran pahala. Oh. 2 kali lipat. 2 kali lipat ganjaran pahala. Iya. Itu yang disebut bahwa syakun alaihi fahuwa falahu ajaran. Itu kata Rasulullah. Rasulullah nggak pernah bohong, Ibu. Ya. Ya. Tapi syaratnya belajar dulu ya, Ustaz ya. Belajar dulu. Yang jadi masalah memang kadang-kadang Ibu, orang yang mau belajar mengaji ini, setannya itu ahli-ahli, setannya itu Bu alim-alim. Makanya orang belajar ngaji kebanyakan pada ngantuk. Makanya ibu dikasih rotan. Bukan hanya ibu, semua sama. Saya juga begitu. Malah kita
perasaan kita juga kalau mau baca Quran tuh ya, sehari minimal nih Bu ya, minimal kita tuh paling tidak selembar lah baca. Insya Allah. Nah, selembar lah kita baca ya. Sebab nanti Ibu, Al-Quran itu nanti kita membaca nih, sering baca Al-Baqarah, Ali Imran. Nanti Ibu di hari kiamat ada 2 anak muda ganteng-ganteng nyapa kita. Kita nggak tahu nih orang siapa. Baru berikutnya kita tahu, oh ini ternyata dia bilang saya surah Al-Baqarah yang sering dulu kamu baca. Yang satu bilang ini saya adalah Ali Imran, surah Ali Imran yang dulu sering kamu baca. Cibu kan nolong kita. Ya elah, kalau di sana kan nggak ada bisa nyogok lagi Bu. Ya Al-Baqarah sama Ali Imran ini nanti yang nggak bawa duit juga Ustadz, mau nyogok pakai apa? Iya. Itu Al-Baqarah dan Ali Imran, apa namanya, anak muda, gagah, ganteng ya. Yang buat bapak-bapaknya apa surat? Apa Mansuri? Pramugari kali. Mau bertanya boleh nih Pak Ustadz. Oh iya, silakan Pak Munadi. Pak Munadi silakan Pak Munadi, silakan. Nah, tadi disebut ada satu kata namanya indah. Iya Ibu, iya Pak, iya Pak. Nah, mohon maaf kalau saya memahaminya agak keliru ya. Iya Pak. Indah itu kan tadi disebutkan sesuai dengan aturan tajwidnya dan sebagainya. Iya Pak. Nah di dalam baca Quran tidak hanya itu saja, tapi juga suaranya bagus. Iya Pak. Nah kemudian iramanya juga bagus. Iya Pak, iya Pak. Nah seringkali atau saya pernah mendengar, ya suaranya bagus, iramanya bagus. Ya. Tapi aturannya nggak bagus. Nah, jadi yang ditekankan tuh pada suaranya sehingga didengar tuh enak sekali, tetapi sebetulnya tajwidnya nggak betul. Bagaimana tuh? Ya gini Pak Mudadi ya. Nah, kita akurin nih. Membaca Al-Quran dengan tajwid, sekali lagi saya ulang, itu hukumnya wajib. Wajib. Ya. Kemudian para ulama sepakat bahwa membaca Al-Quran dengan suara dan lagu yang indah itu dianjurkan. Ya Pak ya. Poinnya kedua. Poin yang berikutnya adalah Imam Syafi'i dan para ulama yang lain mengatakan bahwa apabila seseorang tajwidnya sudah bagus, dia berusaha dengan membaca dengan lagu, akibat lagu itu merusak hukum tajwidnya, aturan-aturan bacaannya, maka itu hukumnya kembali Imam Hanafi semuanya sama. Semua termasuk Imam Nawawi. Jadi lagu yang indah itu adalah tidak mutlak kita harus membaca dengan lagu-lagu seperti qari-qari yang ada itu. Mungkin terlalu berat bagi kita. Bagi kita yang bagus adalah kita baca saja dengan itu sudah merupakan suara yang indah. Umpamanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Bu. Ya. Itu lagu bisa dengan lagu apa saja. Hanya saja Rasulullah menganjurkan kepada kita, beliau katakan, Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab. Bacalah Al-Quran dengan cara orang Arab membacanya. Artinya dengan luhun Arab itu termasuk dengan gaya membaca dengan lagu-lagunya. Makanya pada saat Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Quran, dipuji sekali oleh Rasulullah. Ya Abu Musa, laqad utita mizmar min mazamir ali Dawud. Dipuji sama Rasulullah. Karena bagusnya suara Abu Musa. Sayyidina Abu Bakar di majelis beliau itu selalu majelisnya itu dipenuhi dengan Al-Quran. Pernah dibaca juga oleh Ibu Musa, ya Abu Musa,
Zakirna Rabbana, bacakan Quran sama kami. Dibacakan. Apa kata Sayyidina Umar? Kalau ada yang bisa mengikuti cara Abu Musa al-Asy'ari membaca dengan lagu dan suara yang indah, ikutilah. Nah, itu tadi yang kata Pak Munadi. Pada saat dia membaca, umpamanya begini, contohnya Pak Munadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, ini dengan tajwid. Kemudian saking dia kepengen, ya mohon maaf, barangkali supaya dikatakan hebat, kepengen lebih ini lagi, kepengen lebih bagus lagi, sehingga dia merusak tajwid. Dia baca wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Padahal mestinya dia bacanya wa ma qala. Wadduha wal-laili idza saja. Mestinya saja dua harakat dia panjang-panjangin. Wadduha wal-laili idza saja. Padahal menyalahi aturan tajwid. Mestinya hanya dua harakat. Nah, ini yang dimaksud Pak Munadi tadi itu, yang beliau tanyakan, suaranya bagus, lagunya bagus, tapi hukumnya yang tidak bagus. Hukum tajwidnya, bacaan tajwid tidak bagus. Ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dengan hukumnya haram. Artinya tidak boleh. Di sini yang dimaksud ada di dalam, menurut keterangan ini di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'an. Berapa banyak nanti orang yang membaca Al-Quran itu justru dia akan dilaknat oleh Al-Quran. Kenapa? Karena dia bermain-main dengan Al-Quran. Atau seperti Fathah ya Bu ya, Bapak ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Dia baca ya ayyuhalladzina. Itu bukan Fathah namanya. Kenapa? Dia bermain-main. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan aman. Begitu juga dengan hukum-hukum yang lain. Ini yang tidak dibenarkan. Itu yang tadi ditanyakan oleh Pak Munadi. Jadi suara yang bagus dianjurkan selama tidak merusak hukum tajwid. Selama tidak merusak hukum tajwid. Ya. Satu lagi Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz. Ya. Bagaimana kalau dengan azan? Ya. Walaupun itu bukan ayat suci Al-Quran atau ada kata-kata yang disebut dalam Al-Quran. Misalnya, ya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Tapi mengucapkannya demi lagunya bagus, suaranya bagus, tapi sepertinya tajwid bacaannya itu tidak sesuai gitu. Betul. Baik, Pak. Itu aja, Pak ya? Ya. Baik. Menurut ulama, sebahagian ulama ya Pak, sebagian ulama juga mewajibkan tajwid pada kita membaca hadis selain baca Quran. Begitu juga pada saat kita azan. Begitu juga pada saat kita azan. Asyhadu alla ilaha illallah, ini hukumnya Allah, ini hukumnya idgham bila gunnah. Kalau dia baca asyhadu an la ilaha illallah, itu artinya tidak berdasarkan tajwid. Itu ya Pak ya? Ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Kan ada juga yang begini Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. La-nya tidak ada matnya. Sudah berbeda maknanya. Asyhadu alla ilaha. Kalau dia baca asyhadu alla ilaha, artinya
itu sudah bukan lam nafiyah lagi. Sudah berbeda maknanya. Kalau dia baca asyhadu alla ilah, mestinya dia baca asyhadu alla ilaha illallah. Kan begitu Pak Munadi ya? Ya. Saya pernah mendengar begini Pak Ustadz. Ya. Misalnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lu-nya itu panjang. Tapi nggak boleh itu Pak. Dengarnya enak. Nggak boleh Pak. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu nggak boleh. Nah itu. Suaranya seperti itu. Ya. Kalau tidak mengerti, kedengarnya itu bagus sekali. Betul Pak. Betul. Terus gimana itu? Itu bermain-main Pak itu namanya. Itu bermain-main. Itu termasuk di dalam 3 kriteria pembaca Al-Quran Pak. Ada 3 golongan dalam pembaca Al-Quran. Yang pertama, golongan pertama orang yang selalu memelihara tajwid dan selalu dia telaten dalam baca Al-Qur'annya sebagaimana tuntunan Al-Qur'an dan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini disebutkan oleh Nabi, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirum bih ma'as safaratil kiramil bararah. Dia akan bersama para malaikat yang mulia. Yang kedua, golongan yang kedua itu namanya disebut yang tadi itu disebut dengan al-muhsinul ma'jur, Pak. Golongan yang kedua yang disebut dengan al-ma'dzur. Al-ma'dzur itu yang uzur. Yang Bapak tadi bilang al-ma'dzur. Al-ma'dzur itu yang uzur. Ibu Emma tadi bilang. Itu dia sudah baca, belajar tapi belum bisa juga. Dulu saya bacanya alhamdulillahirabbil alamin. Itu dari Cina, Pak. Teman saya. Kuliah sama-sama. Kalau yang satunya dari Jepang, dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Pak. Tapi dia selalu berusaha belajar, Pak. Yang satunya bisa, yang satunya masih dalam lidah yang seperti itu. Berdosakah dia? Tidak. Dia sudah berusaha. Malahan dia dapat 2 ganjaran pahala, Pak. Falahu ajaran, kata Rasulullah. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajaran, kata Rasulullah. Orang yang membaca Al-Qur'an terbata-bata, tetapi dia terus belajar dan dia berat lidahnya, maka dia mendapatkan 2 ganjaran pahala. Itu loh, Pak. Golongan yang ketiga ini Pak, orang yang al-musi'ul athim disebutnya dalam bahasa Arab. Al-musi'ul athim ini orang yang jelek perangainya dan berdosa. Yaitu yang tadi Bapak bilang. Dia bermain-main tadi dengan ini. Jadi suaranya bagus, lagunya bagus, tetapi dia melanggar kaedah-kaedah tajwid. Nah, ini disebut dengan al-musi'ul athim, Pak. Nah, ini termasuk di dalam tadi yang kata-kata oleh Imam Al-Ghazali, rubba qari'in bil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak nanti orang pembaca Al-Qur'an, dia bagus bacanya, tapi dia suka bermain-main dengan Al-Qur'an. Nah, ini nanti berapa banyak orang yang seperti ini yang bakal dilaknat oleh Al-Qur'an. Nauzubillah min dzalik. Itu ya, Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Munadi. Paham. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga terima kasih pertanyaannya Pak Munadi. Insya Allah kita boleh nanya ya? Enggak boleh Bu. Enggak boleh ya, maksa. Ya silakan. Ini Ustadz, kita baca Al-Quran itu tanpa suara dengan niat biarin cepat bacaannya, jadi banyak yang dibaca gitu Ustadz. Itu gimana ini? Ya. Yang lebih abdol bersuara apa diem? Ya. Begini Bu. Sekarang ini Bu di medsos. Ya Bu ya. Ibu ada grup juga ya Bu, WA enggak? Banyak ya. Nah Bu, biasanya Pak Gun juga mungkin ada dengan Pak Jack, dengan Pak Munadi juga. Itu biasanya kalau ada saudara kita yang sakit, kan tulisannya tuh semoga cepat sembuh, semoga segera penyakitnya diangkat oleh Allah, kan begitu. Atau dengan bahasa Arab, Allah yashfi, karena Allah mashfi, ya kan, syifaan ajilan begitu segala macam ya. Nah, kemudian ada yang meninggal. Rame-rame itu kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna rajiun. Cuman biasanya di forward aja, dibaca tidak. Kalau saya nggak suka Ustadz, mendingan japri langsung gitu. Ngapain ikut-ikut berdoa di sosmed? Ya.
Oh, kalau japri langsung juga, kalau nggak dibaca sama juga, Bu. Padahal itu beruntun. Sama. Jadi setiap doa yang kita kirim itu, umpamanya ya, ada yang meninggal. Kita baca dulu. Allahumma gfir lahu, umpamanya kan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baru kita forward tulisannya itu sama orang. Nah, itu sampai doanya sama orang itu sampai, pahalanya untuk kita sampai. Ya, maksud saya begitu tadi daripada kalau kita cuma sekedar forward Allahumma warhamhu wa'afi, tapi nggak dibaca, cuma di forward aja, asal istilahnya ikut prihatin, ikut apa ya, sebagai tanda turut berduka. Nggak dapat pahala apa-apa, Ibu, sekedar ya nyenengin orang itu aja. Nah, kata Imam Nawawi, ini kata Imam Nawawi di dalam kitab beliau dikatakan bahwa setiap doa, setiap bacaan apapun, kalau kita tidak baca dengan suara, maka itu tidak dianggap sebagai bacaan yang berpahala, mendapatkan ganjaran pahala. Jadi mulai sekarang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau mau ucapan istilahnya doa agar cepat sehat, dibacalah dulu gitu kan. Allahumma rabban nas mulkibal ishfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Dibaca dulu baru kita forward itunya. Kalau sekedar itu mah sekedar itu aja, nggak jadi doa juga itu. Cuman bacaannya aja. Iya, sama aja kita ngasih orang buku doa, tapi doanya nggak dibaca. Kan gitu. Kasih buku doa, doanya nggak dibaca. Nah, jadi Ibu, sekali lagi, kalau baca Quran mah supaya dapat pahala, bersuara. Dengan suara itu jadi obat. Menurut ahli, dengan suara Al-Quran yang keluar itu, kemudian masuk lagi ke telinga kita, itu akan membunuh sel-sel jahat di dalam tubuh kita. Makanya kata ulama, orang yang sering baca Quran dengan suara, badannya sehat. Insya Allah. Nah, ini tadi saya dalam keadaan sakit, terus diajak Ibu Emma untuk baca Quran. Alhamdulillah jadi sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin semuanya. Bu Yani. Makasih Ustadz. Ya, soalnya sama-sama. ada yang bertanya Ustadz, saya nggak takut jawabnya, takut salah, nanti malah dosa aja. Ya. Jadi begitu jawabannya. Jawabannya begitu. Ilmunya kalau baca sangat bermanfaat, Pak. Ya. Dan lebih bagus bersuara ya Ustadz ya. Lebih jauh lebih bagus bersuara. Kalau Ustadz, Ibu, berarti ya, Ibu. kalau termasuk berzikir juga harus tepat ya Pak, berarti bacanya. Karena kan kadang kalau misalkan kita lagi di masjid atau di musola kan kadang zikirannya cepat tuh. La ilaha illallah. Ya, nah itu kan kayak udah yang penting cepat selesai gitu. Nah, itu menurut pandangan Pak Ustadz gimana? Nah, yang jadi masalah Mbak Dika, karena kita memang sering cepat-cepat selesai, itu yang jadi masalahnya. Pengen buru-buru. Pengen buru-buru. Pengen ke mall. Nah, jadi zikir itu kan ada macam-macam ya Bu. Ada zikir lisan, ada zikrul qalb, dalam hati, ada dalam hati gitu ya. Jadi sebaiknya itu pada saat kita berzikir kita menyebut Astaghfirullahaladzim. Dalam hati kita ini, ya Allah, ampunilah segala dosaku. Kalau kita kan kebiasaan, Bu Emma marah-marah, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Jadi kaget Ustaz. Kaget. La ilaha illallah, gitu kan. Nah, jadi alangkah baiknya lidah kita ini pada saat kita menyebut la ilaha illallah, itu kita barengi dengan kehadiran hati kita. Kalbu ya Ustaz. Begitu juga doa. Doa itu pada saat kita membaca Allahumma gfirli, hati kita ikut hadir. Nah, itu doa ya insya Allah dikabulkan oleh Allah. Ini kan kadang-kadang kita Allahumma gfirli, nah otak kita main nih. Main pikiran mau nyurangin orang. Nah, kita pikiran berbuat dosa, mulutnya minta ampun dari dosa. Nah, jadi mana tuh bikin dosa dengan dosa. Nah, jadi tadi Mbak Dika,
Jadi alangkah baiknya pada saat kita berzikir itu nggak apa-apa dengan suara pelan-pelan, tapi hadir hati kita, hadirkan hati kita. Jadi supaya jangan sia-sia zikir kita itu. Insya Allah. Ya, Makasih, lebih Pak baik kita bacaan zikirnya sedikit, tapi kita khusyuk, ikhlas, hati kita hadir daripada kita buru-buru. Dikejar ya. Ya kalau kita di masjid kan kadang-kadang kan, apalagi kalau saya jadi imam, subhanallahnya nggak ketahuan lagi. Alhamdulillah. La ilaha illallah, gitu kan. Padahal cuma Allah gitu Ustaz. Ya gitu. Ini. Tapi sebaiknya kita, walaupun kita pulang subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ini kan kadang itu kan mutar tuh. Udah nggak jelas lagi tuh. Iya. Cara Pak Olah kalau berdoa. Iya. Jadi begitu, begitu Pak Munadi. Mohon maaf. Berdoa tuh. Mohon maaf semuanya. Ini Amin. seadanya nih ya. Mudah-mudahan jadi kebaikan bagi kita. Amin. Kita bisa memperbaiki bacaan kita ke depannya. Tadinya sebetulnya saya ingin mengajak sama-sama baca surah Al-Mulk. Sebab tadi surah Al-Mulk ini kata Rasulullah, barang siapa membaca surah Al-Mulk ini sering-sering membaca surah Al-Mulk, maka ia akan nanti memberikan syafaat kepada kita sampai sehingga Allah itu memberikan ampunan kepada dosa-dosa kita gitu. Alangkah baiknya lah ini dibaca Bu, surah Al-Mulk ini setiap malam Jumat, Insya Allah. malam Senin. Ya malam Ustaz. Ya semuanya insya Allah nanti. Insya Allah Pak Ustaz. Begitu Ustaz Saifuddin. Baik, Ustaz Rasulullah, terima kasih luar biasa hari ini pagi-pagi interaksi semua hadirin sampai moderator tidak sempat menyimpulkan ini Ustaz. Saking semangat dan luar biasa antusiasnya dan kita kasih satu kesempatan buat Ibu Hajah Siti Rahmah yang tadi cuma menyimak saja. Barangkali yang ditanyakan Ibu. Silakan Bu. Oh. Baik, Ibu, paling tidak terima kasih atas kehadiran Ibu bersama kami dan sedikit saya Itu kenangan suaranya. Ya Ibu, silakan Ibu Siti Rahmah. Mau menanyakan mengenai kol-kolah, tapi belum sampai ya ke kol-kolahnya tadi Pak Ustaz ya. Oh iya Ibu, makanya ini Bu, mudah-mudahan nanti saya sehat, pandemi ini berlalu. Mudah-mudahan saya sempat nanti datang ke pengajian situ lagi seperti dulu saya pernah datang ke Al Fauzain itu. Memang alangkah baiknya dengan apa ya Bu ya, bertalaki dan musyafah langsung bertemu kita. Tatap muka ya. Belum sampai kalkalah Bu. Kalkalah itu kan ada dua, ada kalkalah sugra, ada kalkalah kubra ya Bu. Iya Bu. Sama Mbak. Apa yang Ibu mau tanyakan dalam masa contohnya apa gitu Pak Ustaz? Misalnya akroma seperti kita mendengarnya seperti kalau akrama itu nggak boleh dikalkalahkan Bu. Kop ya Pak ya, kop ya. Saya nyarinya. Huruf kalkalah itu kutubu jadin, kaf, ta, ba, jim, dal. Baju di toko ya Pak Ustaz. Aha, iya seperti umpamanya abwaba, abwaba. Ya, itu Pak Ustaz. Mungkin orang maksud Bu Rahma tadi itu seperti ada fathah, abawaba begitu ya, abawaba ya. Nah itu salah Bu. Itu salah Bu. Itu salah. Sebab itu waktu di pertengahan kalimah itu disebutnya dengan kalkalah sugra. Jadi mengkalkalahkannya abwaba, bukan abawaba, bukan. Innaka la tukhliful mi'ad. Nah, ini kalkalah kubra di ujung kalimat. Di akhir kalimat baru jelas ya Ustaz. Nah, baru kalkalah kubra namanya Bu. Ya, itu aja Pak yang saya sering mendengar. Bahkan Pak Ustadz juga atau Imam sering begitu mendengarnya seperti berpatah di atasnya. Berpatah ya. Nah, iya Ibu. Ibu kadang-kadang kadang-kadang entah itu disengaja atau kebiasaan ya Bu.
Atau memang waktu itu dia sedang lagi apa ya, kurang fokus atau bagaimana begitu kan? Umpamanya dia baca Rabbi syrah li sadri. Nah, kalau sadri akan jadi fathah ya. Tapi kalau sadri, itu kalau sugra namanya, kalau di pertengahan situ. Jadi kalau di ujungnya bagaimana Pak Ustadz? Kalau kalah di ujung ayat? Kalau di ujung ayat umpamanya Al-Ikhlas misalnya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Cuman yang sering salah itu orang mewakaf di ayat huruf qalqalah ini kayak semacam di tasdid, itu yang salah. Hisab, itu yang salah. Hisab, salah itu. Dia harus hisab. Kalau ada tasdidnya gimana? Kalau ada tasdid gimana? Kalau ada tasdid itu seperti tabbat yada abi lahabin wa tab. Oh, tasdid dulu baru qalqalah. Betul, Ibu, betul. Ya. Kalau ada tasdid, ya. Baik, cukup Ibu Rahma, cukup jelas nggak? Cukup Pak Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Siti Rahmah yang sudah berinteraksi pada pagi hari Bu ini. Diana mau nanya tadi apa? Bu Diana ada juga barangkali mau nanya? Iya Pak Ustadz, maaf. Ya. Satu aja. Enggak, saya cuman bingung sama bacaan wal asri ya. Kalau saya dari kecil taunya wal asri, tapi pas anak saya ada tugas sekolah itu diharuskan bacanya wal asr. Maksudnya apa? Berhenti. Itu gimana ya Pak? Jadi yang benar gimana ya? Saya jadi bingung juga ngajarin ke anak saya gitu. Betul, iya. Wal asr, innal insana lafil khusrin. Iya. Gitu kan. Jadi gimana ya Pak? Jadi begini. Wal asr itu Bu kalau kita wakaf. Kalau kita wasal kita teruskan wal asri innal insan. Nah, kalau diwakaf wal asr. Ya. Innal insana lafi khusr. Nah, kalau dibacanya, kalau saya umpamanya jadi imam. Wal asri innal insana lafi khusrin. Wah, nanti bisa dimarah jemaah, Bu. Oh. Salah itu bacaannya. Iya. Nah, kalau saya berwakaf, innal insana lafi khusr. Ya. Begitu Bu cara baca. Itu kan jadi fil khusr gitu ya, Pak. Wal asr. Wal asr. Ya. Ya, menandakan ya. Jadi saya selama ini salah ya. Iya Ibu, mungkin karena kebiasaan kita kan memang sering kita kan di kampung surah apa, surah wal asri kan gitu nyebutnya ya. Nah, betul, iya Bu. Itu sebutan keseharian kita. Tapi pada saat kita membaca Al-Quran bertemu dengan ayat wal asr ini kita baca, kalau mau saya jadi imam, wal asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq. Ah, itu Bu yang tadi Ibu Emal tanyakan, kalau ada yang ada bertasdid. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Sober ya Pak. Belakangnya juga sober. Kalau kita membaca wa tawasau bis sabri, itu salah. Iya, selama itu bacanya gitu, sobri. Ya, alhamdulillah. Sober ya, Pak. Bu. Alhamdulillah walaupun ada sedikit ilmu ya Bu, tapi bermanfaat ini insya Allah. Iya. Jadi ketika kita banyak ada di tempat Bu Singgi nggak dia, Mbak? Bagaimana? Baik, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini hampir semuanya berinteraksi sehingga membuat suasana jadi semangat. Dan selaku moderator juga hanya memandang dan belum sempat untuk menyimpulkan, tapi paling tidak alhamdulillah apa yang diberikan oleh Ustadz Nasrullah kepada kita kiranya menjadi bermanfaat bagi kita untuk ke depan.
Dan sedikit ingin saya sampaikan bahwa di antara yang beliau sampaikan tadi bahwa sebaik-baiknya tilawah itu harus terbagi terpenuhinya 3 komponen ya. Yang pertama lisan, yang kedua akli, kemudian yang ketiga hati. Nah, bila mana terpenuhi tiganya ini, maka insya Allah akan menjadikan bacaan yang berkualitas lah kira-kira. Ya tentu saja tajwid, membaca dengan tajwid itu harus, dan tadi sudah diberikan kisi-kisi dan ajaran-ajaran bagaimana cara membaca yang baik berdasarkan tajwidnya. Tapi manakala kita termasuk orang yang al-ma'dzur, yang sudah berusaha ya sebaik mungkin, namun tetap juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, itu malah mendapatkan 2 pahala tadi kata beliau ya. Jadi insya Allah nggak apa-apa Bang Jack ya, tetap lanjut menjadi imam di Palembang sana. Amin. Beliau khawatir Ustaz, beliau imam masjid juga Ustaz. Kemudian al-musi al-athim, yaitu orang yang membuat-buat tadi ya, yang seharusnya tidak boleh tapi dibuat-buat seperti itu. Nah ini memang fenomena yang kita dengar dan kita saksikan di berbagai masjid. Kemudian tadi yang berkaitan dengan pertanyaan Ibu Diana, itu kalau kita rame-rame Ustadz, ketika kita membaca ketika kita membaca surat Yasin bareng-bareng, nah ketika yang memimpin itu stop, dia malah lanjut tadi, sama dengan bisa beri. Jadi kadang-kadang ketika Ustadz yang mimpin itu kadang-kadang juga harus sebenarnya harus menyesuaikan dengan Ustadz yang memimpin ya. Akhirnya Ustadz terbawa arus kepada para audiens yang kita berhenti dia lanjut gitu. Nah ini sering yang kita temukan. Baik, paling tidak alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat pada hari ini, dan insya Allah nanti di edisi khusus itu pun kalau beliau bisa Bu Subur ya. Beliau sangat sibuk sekali, tapi alhamdulillah hari ini beliau bisa hadir bersama kita. Baik Ustadz, sebagai penutup acara kita barangkali mohon doanya Ustadz. Baik, sebelum saya baca doa, saya menghimbau, mengajak kepada saudara-saudara saya semua seiman, kita sama-sama meyakini kebenaran Al-Quran. Dengan Al-Quran lah kita insya Allah hidup kita ini bermanfaat. Dengan Al-Quran kita insya Allah kita ini dipertemukan. Hari ini termasuk hari ini juga ini dengan berkah Al-Quran kita dipertemukan. Mudah-mudahan Al-Quran ini juga akan menyertai kita nanti di alam kubur, menerangi alam kubur kita. Dengan Al-Quran pula nanti kita menyeberangi titian siratal mustaqim. Dengan Al-Quran pula nanti Al-Quran lah nanti akan memberi syafaat kita di hari kiamat nanti. Tidak ada syafaat yang lebih besar kecuali Al-Quran. Mudah-mudahan mulai sekarang ini sempatkanlah kita membaca Al-Quran sehari, walaupun hanya 1 lembar sehari gitu kan. Nah kalau kita barangkali ada di grup-grup itu one day one juz gitu kan, alhamdulillah. Kalau lah tidak bisa, bacalah umpamanya sehari itu 1 lembar apa 2 lembar. Sebelum kita pergi ke kantor kita baca minimal kita baca ayat kursi lah gitu kan, baca salawat kita ini. Ya insya Allah mudah-mudahan nanti kita semuanya mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat. Amin. Amin. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana. Amin ya Allah. Wasta'mil bihi ajsadana wa atliq bihi alsinatana. Ya Allah dengan berkat Al-Quran dan karamah Al-Quran, sinarilah hati kami, berikanlah cahaya kepada kami, pada tubuh kami, pada mata kami, telinga kami, mulut kami. Ya Allah,
bukakanlah pintu hati kami agar selalu kami mencintai Al-Quran, agar kami dapat selalu membaca Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai imam kami. Ya Allah, dengan Al-Quranlah kami. Mudah-mudahan Engkau selamatkan di dunia dan selamat pula kami di akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, seadanya dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa tadi maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan doa kita diterima dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, besok-besok doa tadi bisa di-forward Ustaz ke sekretariat kami ya. Saya pembawa acara Saifuddin M. Sayuti mengucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah hadir bersama kami pada pagi hari ini, wabil khusus kepada Ustaz Nasrullah yang mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.